Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kelapangan dada, ketawaduan hati, dan dimudahkan rezeki kita dalam menyongsong kehidupan sehari-hari. Pada hari libur ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide, dan berangkat dari teoritis dan berangkat dari praktek. Kabupaten Pandeglang dengan pembagian wilayah terhadap perencanaan pembangunan ada Pandeglang Utara, Tengah, dan Selatan, dengan berbagai potensi, dengan berbagai keunggulan, dengan berbagai peluang, tantangan, dan berbagai faktor-faktor kelemahan. Ini perlu kita rancang, kita gagas kaitan dengan program pembangunan. Saya mengambil satu pendekatan, dan ini dirumuskan sudah lama. Teori ini sudah lama, akar sekitar tahun 2003. Pakar itu mengatakan bahwa pendekatan perencanaan penganggaran itu ada pendekatan namanya PPBS, Planning, Programming, Budgeting System. Bahasa yang mudahnya adalah perencanaan berbasis sistem. Pendekatannya adalah pendekatan output dan pendekatan adalah pendekatan program. Menyatukan dalam sistem, menyatukan dalam program. Sebelum kita menyampaikan maksud, tujuan, manfaat, dan output yang dihasilkan dari PPBS itu, Planning, Programming, Budgeting System, saya akan memberikan deskripsi kondisi saat ini Kabupaten Pandeglang di daerah wilayah pelayanan Pandeglang Utara, Tengah, dan Selatan. Di video yang lalu saya menyampaikan bahwa Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, 326 desa, 13 kelurahan di daerah kota. Selanjutnya 100 desa pesisir dan 10 kecamatan pesisir. Secara umum seperti itu. Pendekatan perencanaan ini akan berhasil apabila didukung dengan data teknis. Data teknis diawali dengan mengambil data indeks desa membangun dan indeks kesulitan geografis. Bapak Presiden Pak Jokowi menyampaikan bahwa mari kita membangun dari pinggiran. Saya ilustrasikan secara makro saja. Bapak Presiden membangun daerah-daerah perbatasan dengan negara luar, baik di utara, ya, daerah timurnya, dan daerah selatan. Nah, konsep membangun dari pinggiran sudah lama dicetuskan, sudah digagas, dan ada teori dasar membangun dari pinggiran. Nah, Pandeglang harus berbasis data, berbasis sistem. Ada perencanaan teknokratik dari musyawarah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional pusat. Tapi muaranya adalah indeks desa membangun dan indeks kesulitan geografis. Indeks desa membangun dan indeks kesulitan geografis sudah sering dipublikasikan
di lembaga-lembaga formal, di Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas untuk di pusat. Di Kabupaten Pandeglangnya adalah pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalamnya adalah DPMPD, terus juga Badan Perencanaan Daerah, selalu menyampaikan bagaimana kita membangun dengan skala prioritas, diawali dengan indeks desa membangun dan indeks kesulitan geografis. Kita sering viral ada masyarakat yang jauh untuk menikmati, merasakan pelayanan kesehatan, tapi melewati jalan-jalan perkampungan yang begitu sulit, apalagi di tengah kondisi hujan. Maka instrumen indeks desa membangun diawali dengan bagaimana infrastruktur di desa itu. Apakah indeks desa membangun bidang infrastrukturnya baik, sedang, kurang, sangat kurang. Nah, infrastruktur jalan. Selanjutnya, infrastruktur pendidikan dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, dan kewenangan kabupaten adalah bidang pendidikan dasar, TK, PAUD, SD, SMP. Sedangkan SMA adalah kewenangan provinsi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Infrastruktur pendidikan. Selanjutnya infrastruktur kesehatan, layanan kesehatan. Kita bisa menghitung dari ibu kota desa ke layanan kesehatan itu berapa kilometer, berapa jam. Itu di indeks desa membangun. Selanjutnya adalah infrastruktur sanitasi, air bersih. Selanjutnya juga sektor-sektor ekonomi desa, irigasinya, baik irigasi tersier ya, maupun irigasi skala desa. Selanjutnya adalah indeks desa membangun di bidang keagamaan, masjid, musola atau surau, jarak dari masyarakat ke lokasi masjid atau musola, madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan. Selanjutnya adalah indeks desa membangun di bidang pasar desa. Apakah ada pasar desa atau tidak? Atau transaksi pasar ini dekat atau tidak? Selanjutnya adalah infrastruktur elektrikal, kelistrikan. Apakah semua desa tersebut sudah 100% teraliri listrik oleh BUMN itu PLN, atau memang masih kurang? Selanjutnya adalah infrastruktur telekomunikasi. Apakah desa tersebut kesulitan atau tidak mereka menjaringan internet? Ini juga bagian daripada komunikasi, publikasi, dan arus informasi. Selanjutnya adalah indeks desa membangun terkait dengan keamanan, ketentraman, ketertiban. Seberapa jauh atau dekat desa tertentu kepada Koramil, Kapolsek, atau sarana-sarana ketentraman, ketertiban. Misalnya mungkin ada posmil, pos militer angkatan laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sarana prasarana transportasi. Apakah dari desa sudah bisa dilalui oleh kendaraan umum? Ada trayek atau tidak? Selanjutnya, apakah ada desa tersebut terlayani dengan
bus atau tidak, atau moda transportasi umum lainnya. Selanjutnya adalah indeks desa membangun juga apakah terfasilitasi masyarakat desa tersebut asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi yang lain. Nah, dari indeks desa membangun itu maka akan muncul prosentasi penilaian berapa besar indeks desa membangun. Nah, apabila sudah disimpulkan indeks desa membangun misalnya 80, 70, 60, 50, 40, 30. Maka kalau sudah diketemukan indeks desa membangunnya di bawah 50%, maka pendekatan perencanaan kepada desa tersebut, planningnya, programmingnya, budgetingnya, sistem. Nah, itu dari indeks desa membangun. Yang kedua adalah indeks kesulitan geografis. Kecamatan A, B, dan C ke ibu kota kabupaten berapa jam? Apabila dihitung tidak efektif atau lama sekali dari kecamatan ibu kota kecamatan ke ibu kota, banyak beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan, misalnya ada jalur-jalur trayek, sekarang banyak ya. Dulu tidak ada Damri, Sumur, Cikesi, dan tempat-tempat yang lain. Sekarang banyak ya, walaupun memang jamnya juga pengaturannya kan itu tadi jalur-jalur perintisan ya. Ini kesulitan geografis itu akan dihitung juga dari ibu kota desa ke kecamatan berapa jam. Apabila lama maka perlu dievaluasi indeks kesulitan geografis dengan cara membangun jalur yang bisa memperpendek. Memang biayanya besar, tapi untuk jangka panjang harusnya dia memutar lewati jembatan, mungkin harus ada buat jalur khusus, jalan baru yang tadinya memutar, mungkin kita harus bangun jembatan memperpendek itu. Memang mahal, tapi untuk jangka panjang. Dan yang paling perlu penekanan itu apabila indeks kesulitan geografis itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 karena kondisi struktur tanahnya yang labil. Nah, ini perlu penanganan khusus struktur bangunan jalan. Nah, apabila misalnya ditemukan indeks kesulitan geografis, maka perencanaan teknokratik yaitu harus mendominasi. Nah, dua pendekatan ini, indeks desa membangun, indeks kesulitan geografis, maka kita ramu dalam pendekatan planning, programming, budgeting system. Perencanaan berbasis program. Semua tugas pokok dan fungsi, hilangkan ego sektoral. Ke desa, kecamatan, kelurahan yang indeks desa membangunnya dan indeks kesulitan geografisnya, maka tahap pertama itu adalah infrastruktur jalan dulu. Ada teorinya ya, penelitian yang dilakukan di Afrika. Teori ini diadopsi pada saat kajian pembangunan jalan tol Serang Tanjung. Dalam teori mengatakan pengurangan 1 km jalan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan 0,3%. Teori. Kalau bahasa yang saya sederhanakan adalah bahasa saya, apabila kita membangun 1 km jalan
maka akan mengurangi tingkat kemiskinan 0,3%. Ini bisa diuji teori tersebut, hasil penelitian tersebut yang di Afrika. Afrika dulu negara yang luar biasa miskin. Dengan dibangun 1 kilometer yang tadinya tidak bisa dilalui oleh kendaraan, yang tadinya harga kelapa murah dan tidak mau, ya karena begitu sulitnya pisang atau hasil bumi, dengan dibangun jalan, orang datang, orang ingin membeli, dan masyarakat penduduk yang punya kebun semangat. Saya punya pengalaman dulu 2015-2017 pernah ditugaskan di Kecamatan Cibitung sebagai sekretaris Camat Cibitung, sekmat ya, hampir 2 tahun di sana. Kelapa itu harganya 2.000, kelapa tua. Sampai saya pernah wawancara yang punya pohon kelapa, malas menjualnya karena ongkos naiknya ya, tidak sebanding dengan ongkos jualnya, karena murah sekali. Tapi kalau sekarang, jalan ke Cibitung sampai ibu kota dan lewat sudah beton. Dulu luar biasa waktu saya 2015. Jadi dengan pembangunan jalan, teorinya hasil penelitian di Afrika itu diadopsi 0,3% mengurangi kemiskinan. Ya, dengan dibangun jalan ya harga jual meningkat, masyarakat semangat, termotivasi, karena yang ditanam itu dari infrastruktur jalan. Kita lihat indeks desa membangun dan eksekusi. Tapi ada persoalan terkait dengan planning atau perencanaan, ada, bahwa nanti di ujungnya pada saat perancangan APBD, kita harus diingat bahwa APBD, rencana anggaran pendapatan belanja daerah itu harus dibahas bersama-sama dengan panitia anggaran DPRD. Ya, artinya panitia anggaran eksekutif, ya, perencanaan teknokratik di bawah ke perencanaan politis. Nah, ini harus diingat, karena lembaga politis rata-rata lah 50 anggota dewan, mereka punya dapilnya daerah pemilihan. Nah, harus diberikan kuota ya, dari partai A, B, C, D terus dan selanjutnya. Nah, ini memang amanat undang-undang. Anggota DPRD dan wakil rakyat memiliki daerah pemilihan perlu disupport. Nah, sekarang kita bisa kolaborasi dan harmonisasi perencanaan teknokratik dan politis. Basisnya adalah indeks desa membangun, indeks kesulitan geografis. Pada saat perumusan skala prioritas di kecamatan A, di desa A, maka anggota dewan yang memiliki kuota atau jatah pembangunan di dapilnya, maka harus digeser ke kecamatan A, ke desa A. Kalau tidak, ini tidak akan harmonisasi dan akselerasi perencanaan. Jadi teknokratik dan politik harus duduk bersama, harmonisasi, akselerasi. Itu dari sisi perencanaan, planning, programming. Nah, semua dinas, instansi, badan kantor yang memiliki program, maka harus support, mendukung di kecamatan A, di desa A. Semua keroyokan di sana. Ada beberapa referensi kabupaten yang berhasil melakukan itu, dan tipenya hampir sama dengan Pandeglang, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya pernah beberapa kali ke sana, studi tiru, luar biasa. Anggarannya tidak jauh berbeda, tapi sekarang percepatannya. Yang dulu tidak pernah dilirik karena di timur ya sama kita seperti di barat. Kita di barat, ujung barat, ujungnya barat
Ya, kita Pandeglang ujungnya timur ada Banyuwangi. Karena semua program keroyokan di kecamatan A, di desa A, planning, program, budgeting sama semua. Dinas badan kantor memiliki anggaran misalnya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar misalnya. Terus anggota dewan pun sama, sekian miliar. Maka bersama-sama didorong di kecamatan A, ya, di desa A. Ini harus memang. Nah, yang selanjutnya sistem yang dibangun perlu kita bangun bersama. Kita bangun bersama, perlu itu kita. Ya. Teknologi informasi itu sudah keharusan, kita tidak bisa. Saya dulu pernah pembimbing tesis saya mengatakan, baik Prof. Hadarin Nawawi dan beberapa pendamping guru besar saya, bahwa sistem ini menguatkan, mempercepat terhadap proses dan mulai menelusurinya jika ada kesenjangan. Maka sistem itu harus dibangun lewat aplikasi, terintegrasi tentu, dan juga ada proses bisnis yang jelas. Jadi planning, programming, budgeting system. Simpulan pada video kali ini bahwa pendekatan planning, programming, budgeting system adalah memadu padankan pendekatan teknokratik, politis dengan basis dasar indeks desa membangun dan indeks kesulitan geografis. Itu menjadi instrumen dalam rangka akselerasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan ke depan. Perlu dukungan yang besar, perlu juga komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, baik di kabupaten maupun di provinsi. Makanya harmonisasi, akselerasi anggota dewan provinsi juga harus bersama-sama dengan anggota dewan pusat dan daerah. Berikut juga dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, untuk mengimplementasi pendekatan planning, programming, budgeting system. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, tidak lagi pemilahan. Jadi kerja bersama sesuai dengan indeks desa membangun dan indeks kesulitan informasi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pendekatan PPBS dan indeks desa membangun dan indeks kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.